Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa selesai ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan tujuan yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin tujuan yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang terjadi jika negara kita berdiri sendiri dan tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Tentunya negara kita akan dikucilkan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan hal tersebut tentunya sangat merugikan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, hubungan internasional sangat penting dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, untuk itu kita harus mengetahui makna dari hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Adapun konsep dalam hubungan internasional meliputi 3 konsep. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Adapun konsep yang kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Untuk konsep yang ketiga, politik internasional. Apa itu politik internasional? Politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun dengan organisasi internasional. Adapun pentingnya hubungan internasional yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama dan membina serta menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Adapun tujuan yang kedua, memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil bagi bangsa lain. Tujuan yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, dan persengketaan yang mengancam dunia. Tujuan yang keempat, membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. Faktor-faktor diperlukannya hubungan internasional. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internasional. Apa itu? Adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Dan faktor yang kedua, faktor internal. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan dari hubungan internasional itu sendiri adalah yang pertama, pembentukan negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur serta secara material ataupun spiritual. Yang ketiga, pembentukan persahabatan yang baik antar Indonesia dengan semua negara yang ada di dunia. Selanjutnya, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
dan memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, serta meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia. Indonesia dalam politik luar negerinya melakukan politik bebas aktif. Hal tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, bebas. Indonesia bebas bergaul dengan bangsa manapun, tidak intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negara-negara lain, saling memberi dan menerima bantuan dan pertolongan yang tidak mengikat. Yang kedua, aktif. Aktif bekerja sama dengan negara lain untuk perdamaian dunia. Aktif membela bangsa yang terancam keberadaan dan kedaulatannya atas dasar persamaan derajat tidak termasuk intervensi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam poin pembelajaran kita yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak seperti corak politis, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional beranggotakan negara-negara. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama, mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. Yang kedua, ada Malik perwakilan dari Indonesia sebagai ketua umum dalam sidang majelis umum. Indonesia turut serta dalam menandatangani deklarasi Bangkok. Peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang netral. Indonesia merupakan pemimpin yang mempunyai ide untuk menjalin kerjasama. Dan yang ketiga, Indonesia ikut serta dalam organisasi law atau hukum. Nah, baik, karena waktu pembelajaran kita yang sudah habis, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi kita hari ini dan mengulang-ulangnya lagi di rumah agar lebih paham. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.